Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Amin. Kita punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat mujizat, sekalipun sampai hari ini kita belum lihat jawaban doa, tapi kita percaya bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Sama-sama ketik di kolom komentar kita, bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Amin. Haleluya. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam doa pagi online. Saya di tempat ini. Umat Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ada di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, ya kan? Betul, masalah masih ada, pergumulan masih ada, masih banyak orang-orang yang bisa merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tetapi kita percaya saya masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Amin. Kita masih punya Tuhan yang dapat mereka-rekakan segala perbuatan jahat manusia, dipakainya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anaknya. Haleluya. Yes. Sama-sama bilang sama saya butuh Tuhan Yesus. Amin. Kita orang-orang yang butuh Tuhan Yesus, saudara. Ambil Alkitab kita masing-masing di rumah kita. Hari ini kita ada dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34. Kemarin kita sudah belajar di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Masih ingat ya kemarin ya? Masih seger kemarin kan? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kita belajar bagaimana Tuhan rindu setiap kita memulai hari-hari kita bersama dengan Dia. Ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti serial pembahasan Alkitab ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa klik di sana, Bapak Ibu juga bisa subscribe, sehingga setiap renungan pagi yang saya bagikan, Bapak Ibu mendapatkan infonya atau notifikasinya, ya. Nah, hari ini kita ada dalam Keluaran pasal yang ke-34. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Perhatikan. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh bilang begini. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di ayat pertama sampai ayat yang ketiga yang kemarin kita sudah pelajari sama-sama, ya, di mana Tuhan bilang pagi-pagi naik gunung Sinai, bawa lo batu, aku akan memberikan hukum yang sama seperti apa yang kau pecahkan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka Musa membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan berlimpah setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, yang pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan hal ini, saya bersyukur secara pribadi. Kenapa? Karena inilah Tuhan kita, inilah Allah kita. Dia menyerukan pribadinya, Dia menyerukan siapa Dia. Itu sebabnya firman Tuhan bilang di ayat yang kelima, ayat yang keenam, Allah penyayang, Allah pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, berlimpah setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang dan mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu anak-anaknya dipulihkan, umat manusia diselamatkan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan cuma buat orang-orang Kristen, tapi kepada dunia, kepada mereka yang mau datang kepada Allah dan dipulihkan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih karunia, itu bentuk dari panjang sabarnya Tuhan terhadap kelakuan manusia. Itu bentuk kasih dan setianya Allah terhadap umat manusia yang sedang berjalan masuk kepada kebinasaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Ayo datang sama Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan, asalkan kita mau datang sama Tuhan. Adam dan Hawa menyembunyikan diri karena takut telah berbuat dosa. Dosa membuat manusia takut datang kepada Allah. Itu sebabnya Yesus harus hadir untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya, sehingga manusia dapat menghampiri tahta Allah. Karena tanpa pengampunan dosa kita nggak bisa menghadap tahta Tuhan. Manusia berdosa, Allah dalam kekudusannya tidak bisa dihampiri oleh manusia berdosa. Itu sebabnya manusia perlu juru selamat. Manusia perlu diselamatkan terlebih dahulu, ditahirkan terlebih dahulu, baru bisa menghadap Allah. Karena pada dasarnya Allah Maha Kasih. Itu seruan Tuhan ketika berjumpa dengan Musa, dan itu Tuhan yang kita sembah. Dikatakan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, berlimpah setianya, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Jadi Allah kita Allah yang mengasihi manusia dan tidak ingin melihat manusia binasa. Itu sebabnya kita perlu juru selamat, saudaraku. Kita perlu diselamatkan. Gak bisa kita hidup menyelamatkan diri sendiri. Amal ibadahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya oleh kemurahan Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus. Itu yang bisa menghampiri kita, yang bisa menyelamatkan kita. Siapapun kita pagi hari ini yang bergabung dalam doa pagi, mungkin tidak sengaja engkau scroll, engkau lewat, dan kau mendengarkan firman Tuhan, kau sedang mencari Tuhan, kau sedang lari selama ini. Saya mau kasih kabar sukacita buat dirimu. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan penuh belas kasihan dalam hidupmu. Dia mau engkau datang kembali kepadanya. Dia mau engkau berbalik kepadanya. Itu sebabnya kita mau datang, kita rindu dipulihkan, kita rindu mengalami kuasa Tuhan, kita rindu mengalami lawatan Tuhan. Tetapi kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan juga jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Karena selain Allah itu yang meneguhkan kasihnya, berlimpah anugerahnya, panjang sabar, penyayang dan pengasih, dia mengampuni kesalahan, dia mengampuni pelanggaran dan dosa, tetapi dia juga Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Karena yang namanya hukuman harus ada, karena dia Allah yang adil. Dia nggak bisa menghilangkan keadilannya. Saudaraku, yang namanya upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang berdosa harus dapat penghukuman. Itu sebabnya Yesus datang untuk menebus setiap kita, sehingga pelanggaran dosa yang ditimpakan kepada kita itu diambil alih, dipakukan di atas kayu salib, sehingga orang yang ada di dalam Yesus tidak lagi menerima hukuman. Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Karena Yesus menggantikan kita. Memikul dosa-dosa kita. Memikul pelanggaran-pelanggaran kita.
untuk dipakukan di atas kayu salib. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini saudara. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka ia adalah setia dan adil. Dia setia terhadap janjinya. Jika engkau mengaku dosa, aku akan ampuni. Tetapi di sisi lain dia juga adil. Di mana ada dosa, di situ harus ada penghukuman. Nah, hukuman dosa yang ditimpakan kepada kita seharusnya kita ambil, itu diambil Yesus ketika engkau percaya kepada Yesus. Itu dipakukan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh, engkau dipulihkan, engkau diselamatkan. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada keselamatan. Tanpa pengorbanan di atas kayu salib tidak ada keselamatan. Dia Allah setia, dia juga Allah yang adil. Itu sebabnya mari ayo datang kembali, minta dipulihkan. Datang sama Yesus. Engkau akan mengalami kuasa, kebebasan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, saya pelajari begini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Namun dia juga Tuhan yang menghukum karena keadilannya. Maka sikap kita yang pertama, jangan mempermainkan kasih karunia Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Oh ya gak apa-apa lah, kan saya sudah diselamatkan, udah buat dosa lagi, nanti minta ampun lagi. Kan Allah setia dan adil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang dibilang jangan bermain-main dengan dosa. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Jangan membiarkan jangan membiarkan Yesus disalib kali yang kedua. Setiap kita sudah menerima kasih karunia, hargai pemberian itu. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita sudah diselamatkan. Terus jangan karena kita terima gratis, terus kita lakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita terima gratis, lalu kita tidak menghargai. Keselamatan betul gratis, tapi tidak murahan, saudaraku. Karena ada harga yang harus dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dia memikul di Golgota, dia memikul di Via Dolorosa, dan disalibkan di Golgota. Untuk siapa? Untuk menjalankan kasih karunia buat saudara dan saya. Masa kita mau mempermainkan kita jatuh bangun dalam dosa? Kita tahu kebenaran, kita udah tahu itu dosa, tapi kita biarkan dengan asumsi kita, ya nanti kita minta maaf lagi, minta ampun lagi sama Tuhan. Hei, coba kita lihat sama-sama dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan bilang begini saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sekarang jadi pertanyaan, kau tabur di mana? Engkau tabur dalam kedaginganmu berupa dosa-dosa yang kau buat, yang kau tanam dengan kau berkata, tapi gak apa-apa lah, nanti aku minta ampun lagi sama Tuhan Yesus. Tetap harus ada keadilan, karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Betul, Tuhan akan mengampunimu, tapi engkau menabur sesuatu di dalam dagingmu. Dan apa yang ditabur di dalam daging, firman Tuhan katakan, akan menuai kebinasaan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati. Ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak lagi menghargai, kita mulai mempermainkan kasih karunia itu dengan jatuh bangun dalam dosa. Gak apa-apalah, kan orang Kristen sudah diselamatkan. Ya udah, kalau udah diselamatkan kan gak ada penghukuman lagi. Betul, tetapi kau tabur di mana? Kalau kau tabur di daging, kau akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kau menabur di roh, kau akan menuai kehidupan kekal.
Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, orang percaya sama-sama bilang sama saya nggak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saya nggak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin saudara. Ayo bangkit. Engkau yang hari ini sedang jatuh, ayo bangkit. Ayo bangun. Ayo bangkit, ayo bangun. Datang sama Tuhan. Tangannya selalu terbuka. Tapi engkau yang sudah tahu kebenaran, berjalanlah dalam kebenaran. Taburlah sesuatu dalam rohmu, jangan dalam kedaginganmu. Karena firman Tuhan sudah ingatkan hari ini. Ketika engkau menabur dalam daging, engkau akan menuai kebinasaan. Yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengampuni kita, namun Dia juga Tuhan yang menghukum karena keadilannya. Maka sikap kita yang pertama, jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Yang kedua, sadari bahwa kita manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Allah. Kita manusia berdosa yang memerlukan juru selamat. Karena kita gak pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, saudaraku. Dan hidup itu bukan cuma habis di dunia ini, ada yang namanya kehidupan kekal. Engkau ada kehidupan kekal di mana? Engkau menerima kehidupan kekal di sorga, atau engkau menerima kehidupan kekal di neraka, menghabiskan waktumu di sorga dalam kekekalan, atau engkau menghabiskan waktumu dalam penghukuman Tuhan. Itu semua diambil oleh kita keputusan pada saat kita hidup di muka bumi ini. Dan kita yang memutuskan untuk mengambil mana. Engkau mau menempatkan dirimu dalam kekekalan di mana, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Mau masuk ke mana kekekalanmu di hari-hari akhir hidupmu nanti? Jangan terlambat. Kita gak pernah tahu kapan sangkakala Allah berbunyi. Kita gak pernah tahu kapan Kristus Yesus datang kali yang kedua, atau kita yang kembali pulang ke rumah Bapa. Kita gak pernah tahu. Makanya Alkitab katakan hidup kita itu manusia sama seperti uap, yang hari ini ada, besok gak ada. Karena besok itu memang tidak pernah ada. Yang ada adalah hari ini, saudaraku. Hari ini yang ada, besok tidak pernah ada. Jadi yang kedua saya pelajari, sadari kita ini manusia berdosa yang memerlukan pengampunan dari Allah. Ayo datang sama Tuhan. Jangan kau bilang besok ajalah pendeta saya datang sama Tuhan, besok ajalah saya belum siap, besok ajalah pendeta saya masih takut. Saudaraku, besok belum tentu ada. Besok belum tentu ada. Karena hari yang ada hanyalah hari ini. Selama ada hari ini, datang sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sebagian lagi engkau berkata, tapi pendeta dosa saya terlalu merah, dosa saya terlalu parah. Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Ya, Dia masih mau mengampunimu. Jangan pernah terintimidasi dengan berkata, oh tidak bisa, Tuhan tidak bisa mengampuni saya. No, setiap dosa bisa diampuni asalkan kau mau minta pengampunan. Asalkan kau mau diselamatkan, tangannya terbuka. Firman Tuhan katakan, baiklah marilah kita berperkara. Jika dosamu merah seperti kemisi, akan aku putihkan seperti bulu domba. Maukah kita datang sama Tuhan? Tidak ada kata terlambat selama engkau masih hidup di hari ini, saudaraku. Tidak ada kata terlambat selama engkau masih hidup di hari ini. Karena kita gak pernah tahu besok ada atau enggak. Kita gak pernah tahu kapan kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9 bilang begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan, perhatikan firman Tuhan ini, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Engkau yang mau datang kepada Tuhan, datang. Karena darah Yesus akan menyucikan saudara dan saya. Darah yang tertumpah di atas kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Ayo datang sama Yesus. Dia menyelamatkan kita. Darahnya melayakkan kita. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita nipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita.
Tetapi jika kita mengaku dosa kita, kuncinya adalah pengakuan. Confess. Pengakuan, Tuhan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Aku perlu juru selamat, aku perlu dipulihkan. Datang. Jika engkau mau menerima Yesus, taruh tangan kananmu di dada. Karena darahnya itulah yang menyucikanmu dari dosa dan pelanggaranmu. Jika engkau mau menerima Yesus, engkau mau menerima pengampunan, dimanapun engkau berada, taruh tangan kananmu di dada. Ikuti doa saya pagi hari ini. Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku dosa di hadapan-Mu. Saya adalah manusia berdosa. Saya perlu juru selamat. Saya perlu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saya mau datang sama Tuhan Yesus. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Masuklah dalam hidup saya. Pulihkan hidup saya. Karena Engkau adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Engkau yang baru menerima Yesus, engkau yang baru berdoa pagi hari ini untuk pengampunan dosamu. Ingat, dosamu sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Sekarang hiduplah di dalam Tuhan. Terus tertanam dalam firman Tuhan. Terus hidup dalam kebenaran. Terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni kita. Namun juga Dia adalah Allah yang menghukum karena keadilannya. Kenapa Dia menghukum karena keadilannya? Karena upah dosa adalah maut. Setiap ada dosa pasti ada hukuman. Itu sebabnya karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan mengampuni, namun Dia juga Tuhan yang menghukum karena keadilannya, maka sikap kita yang pertama adalah jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Kau sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, kau sudah diselamatkan bukan karena amal ibadahmu, kau diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Dan jangan karena itu gratis, free diberikan keselamatan olehmu, lalu engkau mempermainkan itu. No. Keselamatan gratis tapi tidak murah, karena ada harga yang harus dibayar oleh Yesus. Yang kedua, karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni setiap kita, namun juga Allah yang menghukum karena keadilannya, maka sadari bahwa kita manusia berdosa yang memerlukan pengampunan dari Allah. Firman Tuhan katakan tadi sudah baca ya, bahwa darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Engkau yang sudah menerima Yesus, pagi hari ini sudah engkau datang sama Tuhan Yesus, darahnya yang tertumpah di atas kayu salib sudah mengampunimu. Dia bisa memberikan pengampunan karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat. Yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, namun juga Tuhan yang menghukum karena keadilannya, maka sikap kita tetaplah hidup dalam kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran, karena apa yang kita lakukan itu akan berdampak buat anak cucu kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka berdampak bagi anak cucunya. Betul, keselamatan tanggung sendiri-sendiri, orang tua, anak tanggung sendiri-sendiri. Tetapi dampak orang benar ini akan berdampak buat anak cucunya. Kenapa? Karena orang benar ini akan mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Orang benar ini akan mengajarkan kebenaran kepada cucu-cucunya. Dan anak-anak dan cucunya yang bertumbuh dalam kebenaran juga akan mengajarkan kemudian hari kepada anak cucu mereka. Dan itu akan turun temurun saudaraku. Sehingga dampaknya orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang sudah mengalami keselamatan, dia akan berdampak kepada anak cucunya, bukan hanya kepadamu saja. Itu sebabnya firman Tuhan, kau yang sudah berjalan dalam kebenaran, tetaplah tinggal dalam kebenaranmu, karena itu akan berdampak buat anak cucu. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Itu jaminan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang benar
diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Salomo jatuh dalam dosa, Tuhan memperhitungkan Salomo oleh karena Daud. Oleh karena Daud orang benar, oleh karena Daud berharga, oleh karena Daud diperhitungkan Tuhan, maka Salomo juga dapat perhitungan oleh Tuhan. Dampaknya kepada anak cucu kita, itu sebabnya kita orang benar bersyukur. Karena itu tetaplah tinggal dalam kebenaran. Karena ketika kita tinggal dalam kebenaran, maka anak cucu kita akan melihat contohnya, akan melihat orang tuanya. Sama, orang yang tinggal dalam dosa akan berdampak juga kepada anak cucunya. Makanya tadi firman Tuhan yang kita baca dalam Keluaran tadi kan, bahwa akan menghukum keturunan-keturunan mereka, keturunan ketiga, keturunan keempat. Kenapa? Karena dampak orang berdosa akan menghadirkan dosa di tengah-tengah keluarganya. Mereka akan mengajarkan, oh nggak apa-apa mencuri, nggak apa-apa berzina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mukulin orang juga nggak apa-apa. Bayangkan kalau orang tua seperti itu, saudaraku. Itu jelas mengajarkan anak-anaknya hidup dalam kekerasan. Mengerikan. Tapi itulah yang terjadi di akhir zaman. Dan bersyukur orang yang tinggal dalam kebenaran akan tetap mengajarkan kebenaran kepada anak cucunya. Sehingga anak cucu juga menerima berkat-berkat kebenaran dari orang tuanya. Jadi yang ketiga, yang terakhir, tetaplah tinggal dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Karena apa yang kau lakukan, itu akan berdampak kepada anak cucumu. Anak cucumu juga akan menerima berkat dari ketaatanmu. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi kami. Kami orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami diingatkan firman-Mu, bahwa sungguh Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Bapa, biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga setiap kami yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan, kami yang masih suam-suam, kami yang masih sering jatuh bangun, hari ini iman kami diteguhkan, dimampukan Tuhan, ditolong Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami tetap terus tinggal dalam kebenaran. Karena kami tahu setiap kebenaran yang kami lakukan akan Tuhan perhitungkan. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Masing-masing dijamah Tuhan, masing-masing dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami orang yang tinggal dalam kebenaran dan berlaku benar di hadapan Tuhan, akan Tuhan perhitungkan kepada anak cucu kami. Bapak hamba berdoa, juga ada di antara mereka yang baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menyadari mereka manusia berdosa yang memerlukan Tuhan, memerlukan Juru Selamat. Dan mereka sudah berdoa untuk datang kepada Yesus, meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan darah-Mu itu yang menyucikan setiap mereka dari dosa dan pelanggaran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong setiap umat-Mu. Tuhan tolong setiap mereka. Mampukan mereka berjalan dalam anugerah Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan, karena setiap doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat setiap rumah tangga, dimanapun rumah tangga anak-anak Tuhan yang pagi hari sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga mereka. Pulihkan ya Bapa. Kami percaya sampai hari ini masih ada mujizat. Engkau yang hari-hari ini rumah tanggamu sedang ada dalam goncangan, taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa secara khusus buat rumah tangga yang hari-hari sedang tergoncang. Bapa,
Mereka anak-anak Tuhan, ada yang sedang rumah tangganya tergoncang. Mungkin suami mereka sedang pergi meninggalkan anak dan istrinya. Mungkin istri mereka sedang pergi meninggalkan suami dan anaknya. Bapa, hari ini kami bersatu hati bagi mereka, berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga. Kami percaya Tuhan, mereka sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Dan firman-Mu katakan, apa yang sudah diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Pulihkan Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga, sehingga suami-suami yang terhilang, istri-istri yang terhilang dipulihkan, dijamah dalam nama Yesus, kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa pagi hari ini, menyerahkan setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang sakit pagi hari, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Dengan iman taruh tangan kananmu di dada, karena engkau adalah orang benar. Tanda-tanda ini menyertai orang benar. Engkau adalah orang benar, orang yang sudah dibenarkan, dan kau punya kuasa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan yang ada di tubuh orang percaya, aku menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah menjadi sembuh. Darah Yesus menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang usahanya, ekonominya sedang tergoncang, pekerjaannya sedang terancam. Dan hamba berdoa pagi hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh bangkit kembali, ekonomi mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkatilah oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kau akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadamu. Dan kaulah yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap ekonomi dari anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang secara khusus bergabung dalam doa pagi ini. Mungkin mereka mengikuti live TikTok, live Instagram, live Zoom, atau live Facebook. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, sehingga orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan akan melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah hari depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan. Tuhan mempertemukan dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-harinya berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Tuhan, Engkau Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripadamu. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, dipertemukan orang-orang muda ini dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan mencintai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya anugerah-Mu ada atas orang-orang muda ini. Berkati setiap orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka juga diberkati. Anak-anak mereka berhasil beruntung. Keturunan-keturunan orang benar akan perkasa di bumi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga, ada
pasangan suami istri yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doamu, pasangan suami istri, engkau mungkin berdoa sendiri, engkau berdoa bersama-sama mungkin dengan suami atau istrimu hari ini. Saya mengucapkan berkat buat rumah tanggamu yang memiliki kerinduan untuk menghasilkan keturunan. Ingat, anak itu datang dari Tuhan. Anak itu kepercayaan Tuhan. Karena itu mintalah sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan ada atas rumah tangga anak-anak Tuhan. Mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Diberkatilah buah kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu pada akhirnya kota di mana kami tinggal. Kami bersyukur karena kota kami adalah kota yang diberkati Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami berdoa, kalau ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit untuk beribadah di kota-kota di mana mereka tinggal, hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi oknum-oknum ini dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang sanggup menjamah dan memulihkan Saulus, maka Engkau juga yang sanggup menjamah dan mengubahkan setiap oknum-oknum intoleran radikalisme ini, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, sehingga anak-anak Tuhan Yesus dapat datang beribadah dengan Tuhan di kota-kota mereka masing-masing dengan damai, dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan. Bangsa kami berkati ya Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Pemimpin-pemimpin Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Oh Allah, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Berdoa memberkati para gubernur, para bupati, para panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, kami lepaskan berkat, terlebih roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, sehingga bangsa kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Biarlah Allah juga yang memberkati rencana tahun 2024. Akan adanya pemilihan umum, diberkatilah oleh Tuhan dengan keamanan, kedamaian. Mereka yang bekerja jujur dan adil dalam nama Yesus. Bahkan KPU, KPUD, Bawaslu daerah, di dalam nama Yesus diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan Yesus tolong sehingga keadaan aman, keadaan kondusif. Diberkatilah oleh Tuhan rencana 2024 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan yang tinggal di luar dari Indonesia juga Tuhan Yesus berkati. Anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di bangsa kami, yang ada di bangsa-bangsa lain, diberkatilah oleh Tuhan, sehingga mereka juga negara di mana mereka tinggal diberkati Tuhan, dijaga dengan keamanan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi terang, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami mau hidup memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa pagi hari ini, kami ucapkan berkat sepanjang hari ini. Kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sepanjang hari ini tangan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Kamis 4 Mei selesai di hari ini. Saya ajak setiap kita untuk tetap terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Karena itu tetaplah hidup dalam kebenaran, berjalan dalam firman Tuhan. Penuhi hatimu, penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan ya. Kita ketemu kembali besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, lewat platform TikTok, platform Facebook, platform Instagram, dan Zoom. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dan jangan lupa saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang belum subscribe YouTube channel Glenn Latuheru. Di sana saya sudah membagikan setiap hari renungan singkat dalam program Bible and Coffee, sehingga setiap kita tetap terus dibekali oleh renungan-renungan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus membuat iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus ya. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.